What's going on everybody? Welcome back to my top channel. It's me Steven KW teman-teman ya. Agak lemes pak, agak lemes ya kan. Gimana gak lemes? Udah kalah, dibantai, di kandang sama rival yang gue pikir gitu kan, setelah pertandingan ini kita bisa memotong gap gitu kan. Dan gue bisa datang ke video ini gitu kan. Video ini yang lo nonton nih dengan kayak, guys, we're still on the title race. Kita masih di perebutan gelar juara, men. Masih terbuka, masih bisa gitu-gitu kan. Tapi gue harus datang ke kalian saat ini dan gue bilang kalau kita memperebutkan zona Liga Champions tot gitu kan. Dan kita berharap, tapi banyak yang bilang langsung kayak udah kita sekarang realistis aja nyari zona Liga Champions dan sekarang kita akan memburu memburu gelar Liga Champions gitu. Menurut gua lu nggak realistis anjing. Maksud gua kayak dengan permainan yang seperti ini gitu kan. Ya oke, City ini bagus banget gitu. City ini sebagai tim bagus sekali. Tapi apakah ada yang terbaik di dunia? Kita nggak tahu gitu. Kita nggak tahu. Lu belum ketemu kalau misalkan di Liga Champions ya anggap aja lu lolos lawan Leipzig gitu. Lu belum ketemu kayak Juventus, lu belum ketemu Bayern Munchen, lu belum ketemu Barca, Madrid segala macam. Kayak dengan performa yang seperti semalam, lu cuma mencari pelarian yang lu juga sadar kalau it's gonna be hard for us gitu. Kayak itu susah sekali gitu kan. Maksud gua kita gak bisa menang lawan Brighton, man. Terus lu muluk-muluk lu menang, lu bilang Liga Champions. Bukannya gua sebagai fans Liverpool gak pengen gitu, gua pengen, tapi jangan menimbulkan hal lain dong gitu. Maksudnya kayak ya udah, hal yang harus dilakukan saat ini oleh Liverpool adalah kembali ke training ground, ya kan, merenung bersama, yuk latihan lagi, ayo ditimbulkan lagi, grow. Ayo ditumbuhin lagi rasa percaya dirinya. Ayo ditumbuhin lagi kekompakannya. Ayo coba dilatih apa yang salah. Gak usah ngelihat kanan kiri. Fokus sama diri sendiri. Menangin pertandingan per pertandingan. Mau itu Liga Champions, mau itu Liga biasa gitu kan. Udah mainin aja. Mainin aja setiap pertandingan. Gak usah mikirin apa yang mau dicapai. Ada kanan kiri gelarnya ini. Gak usah udah. Main laga per laga. Pokoknya main bagus, menang dulu. Main bagus, menang dulu. Konsisten, menang. Kasih 3-4 pertandingan berturut-turut gitu, sampai 5 berturut-turut yang kita bisa buat sebanyak mungkin lah, intinya kayak gitu. Itu yang harus menjadi fokus kita menurut gue. Kayak gue juga pengen anjing juara Liga Champions, juara Liga Inggris. Gue juga pengen, gak ada yang gak pengen dong, ya kan. Namanya main bola gitu kan. Harapannya adalah memenangi sesuatu, menjuarai sesuatu gitu. Tapi dengan lu bilang sekarang kita fokus Liga Champions, itu kan bullshit gitu maksud gue, ya kan. Itu satu. Kedua, menurut gue buat lo yang belum nonton video preview, lo bisa nonton dulu video previewnya karena ada beberapa argumen gue tentang apa yang terjadi perbedaan antara City dan Liverpool gitu kan. Padahal mereka satu kasta, satu level menurut kebanyakan orang untuk di Inggris saat ini gitu. Tapi terlihat perbedaannya semalam begitu besar gitu kan. Dan ada beberapa pertanyaan gue yang terjawab, yang dia terjawab sama apa yang dilakukan Klopp dan pertandingan semalam gitu. Kayak yang pertama, kedalaman squad yang menjadi pembeda itu kelihatan sekali gitu guys. Maksud gue kayak banyak yang bisa step up dari City ketika Gapsus nggak bisa main gitu. Ya bisa sih, tapi mungkin Pep belum fit atau gimana, performa belum lagi bagus dan segala macem. Itu kan bisa jadi alasan kenapa dia nggak dimainin gitu kan. Dan Gapsus semalam ditaruh di bench. Terus habis itu Aguero juga nggak ada. Tapi ujung tombaknya bisa ada Phil Foden tiba-tiba di sana dan bagus sekali. Tadi malam mainnya Phil Foden ya kan. Habis itu di lini tengah tidak ada Kevin De Bruyne gitu yang menurut gua kalau dia main itu lebih gila lagi sih semalam gitu kan. Tapi ada Ilkay Gundogan, ada Bernardo Silva dan ada Rodri gitu kan semalam, dan Ilkay Gundogan bisa step up menjadi hero semalam gitu, salah satu hero-nya gitu. Jadi sedangkan ironinya di kubu Liverpool, we're the champions of the league gitu kan. Ketika semuanya sedang off, ketika sedang buntu gitu, nggak ada yang bisa step up dan menjadi pembeda gitu di Liverpool itu. Sayangnya seperti itu, sayangnya. Gue juga nggak pengen sih, tapi ya itu faktanya, men. Kayak you have to deal with this gitu. Kayak nggak ada yang bisa masuk jadi pembeda gitu. Kayak kemarin misalkan Curtis Jones jadi pembeda itu bagus, tapi agak telat gitu kan. Dan gue nggak, itulah. Kedalaman squad tuh nggak cuma ngomong tentang quantity, jumlah orangnya, nggak ngomong cuma tentang itu, tapi kualitas orangnya gitu loh. Dan saat ini kita
kita punya pemain berkualitas itu sedang cedera semua gitu. Dan menurut gue selayaknya tim juara itu mempunyai pemain pelapis yang secara kualitas itu nggak jauh berbeda dengan tim utama. Dan semalam itu bukan semalam doang sebenarnya sih, tapi semalam itu mempertegas bahwa masalahnya kita ketemu langsung sama City yang pelapisnya itu kuat gitu. Makanya kelihatan banget kalau pelapisnya kita tuh kalah jauh gitu. Itu gue sangat menyayangkan gitu, sangat menyayangkan. Yang kedua yang terjawab semalam adalah waktu itu gue bilang di video preview, riskan sih menurut gue kalau untuk mainin pemain baru. Tapi gue juga kepengen ngelihat, gue nggak bisa mutusin kira-kira Klopp gimana ya gitu kan. Ternyata Klopp juga nggak mau ngambil resiko memainkan antara Ben Davies dan Ozan Kabak atau salah satu atau gimana. Padahal semalam Ozan ada di bench gitu kan. Klopp nggak mau ngambil resiko untuk memainkan mereka. Dan gue nggak tahu apakah itu artinya keputusan yang tepat atau enggak. Tapi kalau gue lihat lagi, gue sih mungkin ya semalam kalau gue yang jadi Klopp. Tapi kan tidak mungkin dong. Tapi boleh dong ngomong. Kalau gue jadi Klopp, gue bakal mainin Ozan di belakang karena salah satu akan gue mainin, karena Henderson akan gue kembalikan ke tengah gitu. Kalau gue yang jadi Klopp, sayangnya kan tidak, nggak usah diomong gitu. Apakah akan berbeda hasilnya? Kita nggak pernah tahu. Tapi yang jelas kontribusi Henderson di belakang dan di tengah jelas berbeda, pasti berbeda, gue yakin gitu. Ngomongin pertandingannya sedari awal, dari menit pertama sampai babak pertama habis, menurut gue cukup bagus, tidak terlalu yang mengkhawatirkan gimana-gimana. Kedua klub memberikan serangan gantian gitu kan. Dan untungnya penaltinya juga nggak gol, apakah layak? Menurut gue layak karena Sterling benar-benar ngobrak-ngabrik banget gitu kan. Dan Fabinho itu nggak yang neckling kakinya Sterling, tapi dia naruh kakinya di sana dan itu jelas menutupi. Kena, pinter juga si Sterling, jatuh, untung nggak gol. Itu aja udah, that's it. Itu babak pertama. Babak kedua, gol cepet mengagetkan karena ini Anfield gitu kan. Dan kita pikir kita biasanya di pertandingan besar tuh kita kuat gitu kan. Ternyata semalam dibobol duluan gitu. Terus tuh kayak anjing, ini gimana nih, udah mental breakdown nih ya kan. Terus salah bikin gol, yuk game on, bisa yuk gitu kan. Klopp game on gitu, masukin Milner sama si Xherdan Shaqiri, bang dimasukin. Tidak memberikan perbedaan terlalu banyak, langsung diacak-acak sama City. Golnya terjadi terlebih ketika Riyad Mahrez yang menurut gue cukup kurang bagus mainnya memang semalam, dikeluarin, dimasukin Gapsus, sehingga Phil Foden dan Sterling ini ditaruh di kanan dan di kiri gitu. Dan mereka tuh serem banget di kanan dan kirinya gitu, nyerangnya tuh gila-gilaan pak gitu. Dan semalam tuh kita benar-benar diacak-acak sama Sterling dan Phil Foden, bagus banget mainnya, bagus banget. Gua harus mengakui mereka bagus banget gitu. Di Liverpool menurut gua sebenarnya bener keputusan Klopp untuk menarik Thiago menurut gua. Karena selama ini Thiago bermain, gua tuh sebenarnya agak sedikit gimana gitu sama Thiago. Karena Thiago ini sedikit memperlambat tempo gitu. Karena si Thiago ini suka naruh ditahan dulu bolanya, dia ngelihat mana yang bagus yang bisa dioper dan memberikan umpan-umpan yang akurat banget, bener iya. Tapi kayak permainan Liverpool tuh lebih fluid lagi, lebih kencang lagi tuh, lebih bagus sebenarnya gitu. Dan Thiago itu agak ngehold sedikit, itu yang menurut gue tuh kurang gitu. Dan semalam dikeluarin gue seneng gitu karena gue juga berpikir ini agak lambat nih, kita butuh main cepet gitu. Dimasukin Curtis Jones yang gue seneng banget mainnya gitu kan, gantiin Milner. Curtis Jones digantikan sama Milner. Xherdan Shaqiri menggantikan Thiago gitu. Gue cukup senang gitu karena Thiago dikeluarin gitu kan. Jadi gue pikir bisa lebih bagus lagi. Ternyata flop man. Ternyata kurang bagus gitu karena Shaqiri tidak sama seperti Shaqiri ketika melawan West Ham gitu. Yaitu tadi kembali ke kedalaman squad yang secara kualitas tuh kurang merata ya menurut gue ya. Akhirnya diacak-acak. Alisson blunder 2 kali yang cukup fatal gitu kan. Gue nggak tahu berapa lama Alisson terakhir kapan bikin blunder, tapi semalam itu 2 kali dan cukup absurd menurut gue. Tapi apakah gue benci? Enggak, gue nggak benci. Apakah gue akan kayak lu goblok Alisson ngentot lu gini? Enggak juga sih. Cuman gue kecewa iya gitu. Karena maksud gue kayak terlepas dari apapun yang dia buat gitu kan, maksudnya dia udah membantu kita begitu banyak kayak gitu. Kita juara Liga Champions itu di babak group stage-nya terakhir lawan Napoli. Kalau bukan Alisson yang nepis itu juga pasti kita mungkin nggak lolos gitu dan nggak bisa juara juga saat itu. Jadi he has saved us so many times gitu. Dan ya
kita harus ya, it's just a bad day for him, gitu. Jadi ya udah gitu, maksud gua di saat seperti inilah mungkin lu ya kayak ini, gua ada tato YNWA di sini. Ini lu kalau misalkan lu belum benar-benar mengikrarkan diri untuk mendukung Liverpool kan nggak mungkin lu bikin tato ini. Dan sekalinya ada lu juga ketika bikin tato, lu jangan cuma gua cinta Liverpool apalagi lagi bagus gitu, lu harus ada waktu yang justru tato ini tuh jauh lebih berarti di saat seperti sekarang guys gitu, jauh lebih berarti saat seperti sekarang, kayak you'll never walk alone gitu. Kayak kita harus support tim ini ya kan, supaya mereka bisa kembali ke performa terbaiknya dan tidak mencaci mereka gitu. Mungkin suara kita pun gak akan didengar, tapi yang jelas kalau lu kasih tanda kayak gini aja di Instagram di kolom komentar gitu, kayak fuck off, atau lu bisa bahasa Inggris, kayak it's not gonna help them, gak akan membantu mereka untuk menjadi lebih baik gitu kan. Ya yang ada adalah terus memberikan support ke para pemain Liverpool. Kalau gua sih, gua kayak in Klopp we trust gitu, in Klopp I trust him gitu. Kayak gue percaya apa yang dilakuin Klopp. Gue belum pada saat Klopp out gitu, enggak dong, gue bukan tim Klopp out, definitely not gitu. Nggak tahu gimana kalian, gue masih percaya sama Klopp. Cuman yang gue kecewa adalah kenapa Klopp itu memberikan pernyataan mungkin kakinya Alisson dingin, katanya gitu. Ya Tuhan, gue tahu semalam kan dingin gitu, mungkin kakinya Alisson dingin ya kan. Ini dari seorang manajer klub Liverpool ya kan. Kenapa alasan yang keluar alibinya adalah mungkin kakinya dingin, katanya. Ngentot, masa iya terus kiper satunya si Ederson gak kedinginan gitu kakinya? Apa mungkin kualitas kaos kakinya Liverpool ini lebih jelek dari City? Kan enggak juga gitu kan. Kenapa lu kasih alasan mungkin kakinya lebih dingin gitu? Maksud gua lagi dingin gitu. Maksud gua aduh, ya udah bilang aja kayak ya memang itu bukan hal yang benar gitu, tapi ya shit happen gitu kan. Kesalahan tuh bisa terjadi dan datang di saat yang tidak tepat gitu kesalahannya gitu. Di saat yang krusial gitu maksudnya. Kecuali kayak musim lalu unggul 25 poin terus bikin kayak gitu, mungkin kita kan oh ya udah Alisson lagi goblok aja gitu. It's just another day, another bad day for him gitu. Tapi kan udah 25 poin gitu. Nah, kalau hari ini tuh nggak bisa gitu. Masalahnya krusial, makanya blunder tersebut tuh artinya tuh kayak blundernya Karius gitu waktu di final Liga Champions gitu. Jadi ya agak disayangkan sih, kayak gue juga kasihan sih sama Alisson gitu. Kenapa kok gitu, kenapa nggak lu buang aja, kenapa mengambil resiko gitu ya. Tapi yang nggak tahu itu, maksudnya itu kan bisa terjadi gitu kan pertandingan gitu ya. Yang jelas sekarang saat ini kita udah kalah 4-1, itu faktanya. Suka nggak suka harus dihadapin. Gue berharap kalian tetap support Liverpool gitu kan. Jangan kendor, justru saat ini kalian bisa menggaungkan untuk support lebih lagi lewat sosmed kalian. Gue harap juga para pemain bisa mendengarkan itu, pada akhirnya merasakan support dari kita semua gitu kan. Dan ya it's gonna be good for us ahead gitu. Gue yakin sih pasti bakalan membaik kok, tenang aja gitu kan. Mungkin gitu aja video dari gue. Yang jelas congrats buat City sekali lagi. Mereka layak menang. Semalam kita main buruk sekali, banyak hal yang kita bisa lihat betapa buruknya gitu kan. Banyak operan gak sampai, banyak keputusan di final third yang tidak bagus, terus koordinasi kurang. Kayak City itu selalu kayak one step ahead kita mau ngoper kemana dia udah tahu, udah dipotong duluan. Jadi terlalu mudah terbaca, textbook sekali gitu. Sayang banget buat Liverpool semalam. Ya menurut gua kayak gitu. Terima kasih yang nonton sampai akhir. Lu komen di bawah, lu setuju gak sama omongan gue? Kalau gak setuju lu counter juga gak apa-apa anjing ya kan. Jangan lupa subscribe pastinya teman-teman. Bakal di giveaway 500 subscriber gitu ya, seperti gue bilang kemarin. Jangan lupa like this video kalau kalian suka. Komen di bawah, share ke teman-teman kalian. Dan ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Steven KW, and I love you guys, and keep supporting Liverpool. I'll see you in the next video. Bye bye.